Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di channel MJUP Official bersama saya kembali Bang Ramon ya. Semoga teman-teman gak bosan sama saya. Kalau bosan kalian tinggal nyanyi aja ya, tak bosan. Oke, di kesempatan kali ini saya pengen mengingatkan mungkin ya untuk teman-teman bahwa banyak kejadian aneh di daerah Handil, terutama di Kecamatan Muarjawa ini. Pastinya teman-teman sudah lihat di medsos, udah rame banget. Mulai dari orang percobaan maling ya, percobaan maling mungkin tadi teman-teman sudah lihat cuplikannya. Percobaan maling, terus juga ada isu-isu kayak ini, penculikan anak. Nah, jadi itu yang sebenarnya pengen saya bahas sedikit di video kali ini ya. Jadi untuk teman-teman, mari kita sharing. Silahkan disimak video ini, dan jika ada komentar bisa tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi atau sharing mengenai hal yang lagi ramai dibicarakan saat ini di sosial media maupun di dunia nyata ataupun di kenyataannya ini ya. Baik, yang pertama teman-teman, di sini saya akan tampilkan cuplikannya, video rekaman CCTV saat detik-detik seseorang tidak dikenal masuk ke rumah salah satu warga ataupun masyarakat di Muarjawa. Dan kebetulan ini saya kenal banget teman-teman saya nih. Ini rumah teman saya, jadi informasinya saya dapatnya cepat karena dia langsung menghubungi saya, ngirim di WA dan ngasih lihat nih ada kejadian gini nih bla 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 ya. Jadi kalau kita perhatikan, sepertinya memang orang ini bukan orang dari, maksudnya bukan orang yang lama tinggal di Handil ya. Karena kalau dilihat dia masih meraba-meraba, maksudnya meraba-meraba, dia nggak tahu itu ini rumah siapa, maksudnya ini rumah orangnya ada atau enggak gitu kan. Dan saya sempat curiga bahwa orang ini bukan niat maling sebenarnya, tapi karena melihat ada kesempatan ya kan, melihat ada kesempatan, jadi berpikir lah, maksudnya wah coba aja cek di dalam, siapa tahu ada yang bisa diambil, mungkin loh ya, mungkin seperti itu. Jadi kondisi rumah ini memang dari keterangan yang saya dapat, rumah itu memang tidak dikunci ya kan, tapi ada orang di dalam ya. Orangnya di dalam nggak tahu lagi ngapain, intinya mereka belum tidur. Nah, ketika dia menyadari bahwa ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya, nah dia bergegas untuk mengambil sesuatu ya, barang yang bisa membuat si orang tersebut itu keluar. Dengar-dengar sih infonya, saya dengar parang ya. Jadi dikejar, orang itu langsung buru-buru dan bukan mendadak ya, maksudnya buru-buru keluar pakai sendal dan lari. Nah, di situ dia juga sempat, teman saya juga sempat ngomong bahwa sebagai peringatan, maksudnya mengingat kembali bahwa kita harus lebih hati-hati nih, bahwa sudah ada kejadian seperti ini. Nah, terus ada lucunya juga, itu orang masuk tuh, sebelum dia masuk dia minum dulu kan. Tuh dia ada minum air botol. Kayaknya itu botol memang ada di situ tuh. Jadi dia sempat minum dulu. Dan ada yang komen di Instagram bahwa Bang, dia itu tahu kalau dia bakal dikejar parang, makanya dia minum dulu gitu ya. Aneh-aneh aja. Nah, jadi gini. Semenjak kejadian ini kita harusnya lebih berhati-hati ya kan, apalagi ini sudah menyebar luas, sudah di-share teman-teman kemana-mana. Jadi kita harus lebih hati-hati terhadap orang asing dan juga pintu rumah ya kan. Jangan sampai kita teledor jam istirahat, mungkin pintu, jendela ataupun motor tidak dikunci stang. Terus juga apalagi ya,
kendaraan-kendaraan ya, bukan cuma motor, mungkin mobil, sepeda, atau barang-barang yang berharga, kalian taruh di depan rumah, terus kalian tidur, kalian, apalagi kalau orangnya tidur ini, tidur pulas tuh apa namanya, tidur mati ya istilahnya kita itu. Jadi ketika ada suara-suara dikit dia nggak bangun atau apa, itu bahaya. Nah, terus juga mungkin saatnya sudah kita mulai lagi kembali mengaktifkan ini ya, pos ronda ataupun pos kamling, karena beberapa bulan terakhir ya, sebulan atau 2 bulan terakhir, saya kalau jalan malam tuh ngelihat, karena saya sering pulang tengah malam ya, jadi saya tahu dan ngelihat jarang ada pos ronda yang aktif lagi gitu loh. Karena setahu saya kalau sudah hujan baru cari payung, kalau sudah musim maling baru pos ronda itu aktif ya. Itu setahu saya sih begitu. Nah, ini kan mungkin bisa kita terapkan di daerah-daerah ya teman-teman ya. Bukan cuma di Muara Jawa loh ya. Daerah terdekat kita seperti Samboja, Sanga-Sanga, mungkin kalau di kota besar kayak Samarinda, Balikpapan mungkin sudah ada yang menerapkan seperti itu. Bahkan dulu saya pernah lihat ada spanduk gitu ya, spanduk tulisan nangkap maling dapat uang sekian juta gitu kan. Ada dulu pernah saya lihat postingannya. Nah, ini juga menandakan bahwa tempat kita ini udah mulai ramai dimasuki orang-orang dari luar ya kan. Oke, kita langsung beralih ke isu yang kedua, yaitu bukan isu kedua, maksudnya pembahasan yang kedua soal isu penculikan anak. Nah, itu kan lagi ramai juga tuh. Ada yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum kejadian ini juga banyak saya dengar, dan ada juga malah menyebar di grup-grup WA video amatir gitu. Mungkin saya nggak bisa cantumkan atau tayangkan videonya di sini karena takutnya nanti disalahgunakan itu video. Jadi gini, video itu menampilkan bahwa di suatu taman atau di gang ada ibu-ibu teriak histeris nangis karena anaknya katanya ada yang bawa. Nah, itu menyebar ke grup dan sampai ke WhatsApp saya juga. Dia malah nanya ke saya, dan ini kejadiannya di mana gitu, daerah Sungai Mariam atau daerah mana gitu kalau nggak salah ya. Intinya masih daerah Kalimantan Timur. Nah, dan saya sempat betul nggak ini kejadian, dan saya tanya ke teman-teman saya di Amsindo, kita punya asosiasi waktu itu, saya tanya ke situ, ini bener nggak kejadian? Oh enggak, itu kejadiannya bukan di Kalimantan tuh, itu kejadiannya di daerah Sulawesi. Nah, dan itu bukan penculikan anak, tapi apa ya, kemarin itu ada keluarganya yang bawa ponakannya tapi nggak ngomong sama mamanya gitu ya, karena ada acara atau apa gitu. Intinya itu bukan sesuatu yang kita curigai, maksudnya sesuatu yang kita takutkan, yang bilangnya penculikan lah, ini apa segala macam, anak-anak kecil, enggak, ternyata bukan ya. Nah, ada lagi yang terbaru kemarin ya, tanggal 25 apa 26, pokoknya tanggal 25 atau tanggal 26 Januari 2023, menyebar juga di grup WhatsApp, ada voice recorder ataupun rekaman suara yang mengatakan ada percobaan yang mencurigakan, yang diduga itu pengen nyulik juga anak kecil. Nah, dan saya kira itu salah satu sekolah di daerah sini, daerah Muara Jawa di Handil 3, dan saya konfirmasi, saya hubungi orangnya, Bang betul nggak ini ada anak-anak yang hampir dibawa sama orang asing gitu kan? Ternyata bilangnya bukan, kejadiannya bukan di situ. Nah, jadi kesimpulannya ataupun pesan yang bisa kita ambil dari kejadian ini, saya tidak membenarkan kejadian ini betul atau tidak. Saya tidak tahu pasti, ya kan? Tapi ada sesuatu hal yang penting yang pengen saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari kejadian yang ramai ini, kita harusnya lebih hati-hati lagi, terutama untuk menjemput anak sekolah, ya kan? Anak sekolah itu harusnya dijemputnya itu sebelum mereka pulangan. Misalnya pulangnya jam 1 siang atau jam 2 siang, ya kan? Ya udah, kita datang sebelum
jam tersebut, entah datang 30 menit sebelumnya atau datang 1 jam sebelumnya. Mending kita nunggu, ya kan? Daripada kita lambat, nanti anak kecil itu, ya namanya anak kecil ya, disuruh nunggu mungkin iya, tapi kalau sudah diajak teman atau dia bete atau apa, mungkin dia sambil jalan, daripada dia boring gitu kan, jenuh sambil jalan, sambil mainan. Ada orang nggak dikenal diajaki main atau dibawa, disuruh naik motor atau naik mobil, kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita misalnya berhalangan, nggak bisa jemput anak tersebut, nggak bisa jemput ponakan, nggak bisa jemput adik kita atau anak kita atau cucu kita kan bisa suruh orang nih, orang yang kita percayai atau keluarga kita yang kita suruh untuk menjemput. Dan kayaknya juga semua pihak sekolah, semua sekolah kayaknya sudah mempunyai antisipasi juga soal itu. Maksudnya mereka juga pasti sudah menyampaikan kepada wali orang tua ataupun orang tua anak tersebut untuk segera menjemput anaknya tepat waktu. Karena setelah kejadian ini saya konfirmasi ke salah satu kepala sekolah di SD yang ada di Handil, dan dia langsung buat kayak pengumuman, kayak pemberitahuan. Nanti saya cantumkan di sini, ya. Dan ini bagus, dan semoga ini bisa diterapkan di semua sekolah, dan semoga juga semua orang tua murid atau wali dari orang tua juga bisa lebih disiplin, lebih gesit lagi, dan lebih lebih ini lagi, waspadanya tingkat tinggi lagi ya. Jadi apa-apa jemput, apa-apa datang sebelum waktunya, terus juga tanyakan, proaktif lah, maksudnya aktif gitu ya, aktif. Saya lupa bahasanya apa. Oke, jadi seperti itu kali ya yang pengen saya sampaikan juga, karena jujur aja saya juga punya banyak keluarga yang sekolah masih SD, ya kan, dan saya juga harus sampaikan itu kepada keluarga saya dan kepada teman-teman saya dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar saya, terutama di Handil, Kecamatan Muara Jawa ini, agar kita bisa lebih waspada lagi dan lebih hati-hati lagi, ya kan. Dan lagian juga gini loh, saya juga pernah jadi anak kecil, ya kan, kalian juga pernah jadi anak kecil. Kita itu kalau sudah nunggu lama itu memang rasanya itu gimana, ya kan. Makanya buat kalian yang mau jemput harus datang cepat, jangan kita yang nunggu. Dan satu lagi, saya sangat prihatin sekali dan saya sangat terpukul atas kejadian salah satu anak kecil yang dinyatakan sebelumnya dinyatakan hilang dan tiba-tiba viral, jenazahnya ditemukan dan dibawa oleh seekor buaya yang viral itu ya, di sini saya cantumkan. Dan saya mengiyakan itu kejadiannya di Handil, bukan di Kutai Barat atau Kutai Timur. Karena saya ada lihat berita atau ada lihat artikel bahwa kejadiannya itu bukan di Kutai Kartanegara, tapi di Kutai Barat atau Kutai Timur gitu ya. Dan mereka bilang ini bukan di Handil dan bla bla bla. Itu tidak benar. Ini kejadiannya di Handil, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan yang menemukan jenazah tersebut atau anak tersebut itu teman saya juga, ya kan, salah satu teman saya yang ada di daerah situ yang sedang mau berangkat kerja, ya kan, bukan Basarnas, bukan yang dia, tapi Basarnas memang ada ikut mencari, tapi yang menemukan, yang melihat pertama kali itu orang sana. Nah, baru dibawa ke rumah korban, seperti itu, singkatnya seperti itu ya. Saya kemarin mau bikin video ini cuman nggak sempat karena berhubung banyak kerjaan dan banyak aktivitas lain, kesibukan lain, jadi saya sempat-sempatkan selipkan informasi ini di video ini. Oke, mungkin itu aja kali dulu sementara informasi yang pengen saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari video ini. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.